Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Adan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu teori belajar termasuk dalam aliran. Yang pertama yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Teori belajar yang termasuk dalam aliran behavioristik mencakup konformisme, teori Kutzweil, Chomsky, Powell-Weston, synthetic behavior, Sevenche, teori edition, enforcing karakteristik utama dalam teori behavior adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengaruh lingkungan, environment, memperhatikan elemen-elemen kecil, elemenistik, menentukan peran, menggunakan mekanisme pembentukan hasil, belajar memperhatikan penyebab dalam masa lalu. Yang A, teori konformisme. Yang pertama yaitu hukum kesiapan, law and order. Yang kedua, hukum latihan. Hukum ini menunjukkan bahwa koneksi antar pengalaman tindakan menjadi lebih kuat melalui latihan. Jika latihan dihentikan, maka menekankan pentingnya pergaulan dalam belajar. Hukum efek, law of nature. Hukum ini menggunakan bagaimana hasil suatu tindakan dalam mempengaruhi tindakan serupa di masa depan. Tindakan yang diikuti oleh hasil dan membutuhkan cenderung diulang, sedangkan tindakan yang diikuti oleh hasil yang tidak memuaskan cenderung dihentikan. Yang kedua yaitu yang B yaitu training of edition. Pengkondisikan klasik yang ditentukan oleh Iwan Ford dikembangkan oleh J. Weston adalah sebuah contoh klasik bagaimana perilaku dapat membentuk pengetahuan dan memanipulasi lingkungan. Contohnya adalah bereksperimen fellow dengan anjing di mana air liur yang biasanya hanya digunakan pada saat makanan akhirnya keluar dalam spons terhadap simulasi tertentu meskipun tanpa adanya makanan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip belajar menentukan belajar menurut teori behavioristik. Yang A yaitu pengaruh konsekuensi terhadap tingkah laku. Prinsip dasar teori ini belajar berlaku adalah bahwa perilaku mempengaruhi koneksi yang diterima. Konsekuensi menyebabkan memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak dapat menyenangkan perilaku menghubungkan pengaruh antara dibagi menjadi positif, ujian, dan negatif, menghadiri situasi yang tidak menyenangkan. Hukum bertujuan untuk mengurangi perilaku dengan menghadirkan konsekuensi yang tidak dapat diinginkan. Prinsip pemancar adalah ide kegiatan yang kurang diinginkan dapat ditingkatkan dengan menggunakan dengan latihan yang diinginkan. Misalnya, siswa dapat pulang lebih awal jika menyelesaikan tugas baik. Prinsip ini meningkatkan motivasi. Yang A yaitu perkembangan Pigman. Pigman adalah seorang tokoh terkenal dan psikologi kognitif yang memfokuskan memperhatikan pada perkembangan pembangunan kecerdasan individu sepanjang masa hidup mereka. Dia pendapat bahwa perkembangan kognitif seorang tidak statis tetapi dinamis. Perkembangan sering dapat mematahkan
usia, dan interaktif secara dengan lingkungan. Menurut Pigman, perkembangan interaktif seorang melibatkan 3 aspek utama, yaitu struktural, isi, dan fungsi. Struktural terkait dengan tindakan, fisik, mental, maupun kemampuan. Yang B, teori Jeremy Brunner. Ide dasar Jeremy Brunner adalah bahwa anak-anak harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Brunner merupakan ialah sebutan dari Discovery Journey, di mana siswa dapat mengatur materi pelajaran bertujuan akhir tertentu. Ini berbeda dari pendekatan Carpotation Learning atau pengajaran eksploitasi, di mana guru menjelaskan semua informasi dan siswa dapat mempelajarinya. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran menurut teori kognitif. Yang A, siswa mengalami perkembangan kognitif melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang B, keterampilan siswa secara aktif dalam pembelajaran sangat penting. Yang C, yaitu meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan informasi memiliki siswa. Yang C, mengkoordinasi materi pembelajaran dengan pola pikir atau logika tertentu. Yang ketiga yaitu penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang A, pembelajaran konstruktisme. Pembelajaran konstruktisme didasarkan pada penggunaan pandangan psikologis dan fisiologis bahwa individu mengetahui pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan pemahaman. Sebuah prinsip penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa harus aktif dalam pembangunan pengetahuan mereka sendiri. B, yaitu pembelajaran penemuan. Yang pendekatan penemuan melalui pendidikan pada tahun 99 subjek adalah penelitian yang diskusi. Salah satu contoh kontribusi Jeremy Brunner menggunakan bahwa pengetahuan yang paling berharga adalah bagi manusia adalah yang ditemukan secara aktif oleh individu itu sendiri. Yang C, teori sosial. Pengertian belajar menurut teori sosial. Teori pembelajaran sosial dikembangkan oleh Albert Bandura, memperluas teori pembelajaran tradisional dengan menekankan interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Bandura mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mempelajari perilaku dan sikap fleksibel. Menurut pembelajaran tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pematangan perilaku yang lain yang disebut sebagai pengalaman vicarious. Asumsi terutama Bandura dalam teori pembelajaran adalah bahwa pembelajaran terutama melibatkan proses peniruan atau modeling. Dua, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran menurut teori sosial. Hakikat manusia. Yang A, hakikat manusia. B, modifikasi perilaku. Yang ketiga, teori belajar sosial. Yang pertama yaitu teori ini melibatkan pertumbuhan kognitif rekonstruksi selama proses pembelajaran mengajar dengan menyesuaikan diri yang aktif dan terhadap lingkungan. Proses pembelajaran melalui penguatan atau Delling melibatkan 4 tahap: perhatian, registrasi, reproduksi, dan motivasi. Penggunaan atau tahapan memiliki peran penting dalam pembelajaran. 3. Konsep dasar teori efikasi diri adalah meyakinkan individu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Ini dapat
ini adalah masalah preferensi subjektif yang dapat mempengaruhi tindakan individu. Efikasi diri selalu mencerminkan kemampuan yang sebenarnya, tetapi lebih terkait dengan keyakinan individu. Yang D, pembelajaran humanistik. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran humanistik menurut teori humanistik. Teori ini adalah suatu yang disusun berdasarkan penelitian, temuan data, argumentasi penduduknya berdasarkan konteks. Teori monistik fokusnya adalah pada proses pembelajaran dan pengembangan manusia, bukan hanya pada akhirnya. Teori ini bertujuan untuk membantu manusia, khususnya siswa, dalam memahami diri mereka sendiri dan di dunia sekitarnya. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik seringkali mendapat kritik karena sulit diterapkan secara praktis dalam konteks pendidikan. Teori ini sering dianggap lebih berhubungan dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikologi daripada bidang pendidikan. Oleh karena itu, mengimplementasikan konsep-konsep teori ini ke dalam langkah-langkah yang konkret dan praktis di dunia pendidikan seringkali menjadi tantangan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan yang kurang atau materi yang kurang, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.